Pak Sugeng itu ya kalau nggak salah ya, saya Iya. sendiri nggak terlalu kenal. Tapi yang saya tahu adalah beliau adalah kader dari Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang ini sedang banyak disorot terkait dengan penggelembungan suara, dugaan-dugaan penggelembungan suara, kecurangan-kecurangan yang melibatkan juga diduga melibatkan penyelenggara pemilu dan juga kekuasaan tentunya, apalagi karena PSI ini kan dicurigai dekat sekali dengan kekuasaan itu dan sangat berdasar ketika ketua umumnya adalah putra dari presiden. Nah, ini saya melihatnya tentunya adalah bagian dari sensasi aja, karena kita kan nggak tahu apa yang dibawa oleh Sugeng ke KPK gitu, bukti-bukti seperti apa. Tapi kan tentunya ini menjadi pembahasan. Iya. Kita melihatnya dari sisi itu aja. Oke, jadi menurut Anda ini sekedar sensasi ya, Mas Ciko? Iyalah, so far itu yang kami yakini, karena juga Pak Ganjar juga kan sudah menyampaikan bahwa beliau tidak pernah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari siapapun, terutama dari pihak asuransi yang dilaporkan memberikan gratifikasi dan oleh pada Pak Ganjar. Dari sisi momentumnya, Mas Ciko, Anda melihat ini juga menambah unsur politis itu karena kan dilaporkan hari Selasa kemarin ya. Sementara dari informasi yang beredar menurut dari IPW itu kan kejadiannya dari 2013 sampai 2023 kalau tidak salah, seperti itu Mas Ciko. Jadi momentumnya ini juga menambah porsi unsur politisnya tadi ya, Mas Ciko. Benar sekali, dan itu tadi yang saya sampaikan, kebetulan juga kan Ketua IPW adalah kader PSI yang dalam hari-hari ini tentunya sedang disorot terus-menerus terkait dengan penggelembungan suara yang diduga dilakukan untuk meloloskan dia ke parlemen. Ini satu hal. Dan yang kedua tentunya ada lagi yang saya ingin sampaikan gitu, maksudnya IPW ini kan Indonesia Police Watch ya. Saya sendiri kurang tahu kiprahnya begitu banyak ya, tetapi tentunya dari namanya aja sebagai watchdog yang mengawasi perilaku dan kegiatan-kegiatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan ketika saya buka websitenya, saya membacakan fungsi-fungsi yang ada di dalam website tersebut. Tidak ada satupun mengatakan bahwa terkait dengan fungsi melaporkan korupsi seseorang gitu. Jadi menurut Anda ini terkesan dipaksakan begitu, walaupun sebelumnya juga IPW pernah melaporkan mantan Wamenkumham, Edi Hiaric. Oh gitu ya, saya baru tahu gitu. Saya nggak terlalu ngikutin soal kiprahnya IPW gitu. Yang pasti ketika kita cek, kebetulan juga kan ketua IPW adalah kader dari PSI. Jadi tentu ya wajar-wajar aja kalau masyarakat menilai dan kami menilai bahwa ini sangat politis sih, Pak. Anda melihat ini sebagai bentuk serangan politik atau seperti apa, Mas Ciko? Bentuk serangan dan bentuk pertahanan juga yang saya sampaikan ya kan, pertahanan karena mereka memang sekarang sedang disorot gitu, Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan penggelembungan suara. Maksud Anda di pengalian isu untuk dari kasus penggelembungan suara itu? Begitu. Bisa upaya untuk itu. Saya rasa ini upaya ini juga nggak akan lama, karena pembicaraan terkait ini juga nggak akan lama, kan kita akan tahu bahwa KPK nanti akan melihat sendiri, dan kami yakin bahwa bukti-bukti yang dibawa itu juga nggak kuat. Oke, baik, saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat ini sekedar sensasi saja atau memang nuansa politiknya sangat kental dari laporan IPW ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang begitu banyak publik yang bertanya-tanya soal pelaporan ini, Mas ya. Ini bukan hanya terkait dengan Ganjar yang calon presiden ya. Kasus korupsi di Indonesia itu banyak. Bahkan belakangan ini ada podcast salah satu media ternama yang bicara tentang soal ada oknum menteri tertentu yang misalnya terindikasi soal jual beli izin misalnya. Tapi itu nggak dilaporkan. Justru ini yang dilaporkan ada hal-hal yang memang saat ini terkait dengan politik di 2024. Jadi mestinya satu hal ya, kalau bicara tentang isu-isu dan kasus-kasus korupsi, saya kira cukup banyak di negara ini yang saya kira melibatkan banyak oknum, banyak elit-elit yang saya kira juga kalau mau jujur ya harus dilaporkan semua. Jangan hanya satu orang gitu loh, Mas. Itu satu. Yang kedua, tentu ini pasti akan dikait-kaitkan dengan dugaan-dugaan unsur-unsur politis ya, dan dugaan-dugaan untuk membangun opini publik bahwa seakan-akan ini adalah sebagai upaya gitu ya untuk menghentikan manuver-manuver politik dari pihak-pihak yang misalnya
selama ini mengusulkan soal hak angket ya yang terkait di DPR terkait dengan kecurangan pemilu yang saat ini sudah mulai ramai dibicarakan. Padahal hak angket itu kan baru dibicarakan, baru diomongkan dan belum menjadi usulan resmi di DPR ya, baik secara individu ataupun oleh fraksi-fraksi tertentu. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya yang menjadi perdebatan publik. Makanya Mas, kalau memang kita melihat gerakan-gerakan anti korupsi di Indonesia, mestinya yang dilaporkan itu banyak hal, bukan hanya satu atau dua orang yang memang memasuki tahun politik dan itu menjadi bagian dari kontestan di Indonesia. Sama halnya pertanyaan ini juga kan disampaikan kepada pihak-pihak yang mencoba untuk melaporkan Muhaimin Iskandar ataupun Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Pertama, kenapa elit-elit itu saja yang dilaporkan? Kalau memang kasusnya lama, kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Jangan misalnya dilaporkan itu hanya jelang apa namanya atau di saat-saat pemilu yang justru menimbulkan kegaduhan apapun. Tapi overall bagi saya ini harus dibuka secara transparan apapun prosesnya yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.